Halo, selamat pagi Sobat Masyarakatan. Halo. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali ya, pagi ini kita dapat bertemu dengan Anda kembali dengan saya Tubagus Kurniawan. Dan saya Kadenza Tamara. Dalam program Apa kabar Pemasyarakatan? Denza, pagi ini terlihat fresh sekali ya, kayak semangat gitu. Iya dong Bagus, pagi hari harus selalu fresh dan semangat. Apalagi saat lagi nih Bagus akan ada berbagai berita terkini teraktual dari pemasyarakatan seluruh Indonesia yang meliputi lapas, rutan, bapas dan juga rubasan. Dan juga rubasan. Baik, sebelumnya Denza, kami akan mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Frans Elias Niko selaku Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dan kami juga mendoakan semoga beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Pemasyarakatan kembali kehilangan salah satu putra terbaiknya. Frans Elias Niko, Direktur Keamanan dan Ketertiban Ditjenpas, telah meninggal dunia pada Kamis 28 Januari 2021 pukul 13.35 di Rumah Sakit Siloam, Bekasi. Sebagai penghormatan terakhir telah dilakukan prosesi upacara pemakaman di TPU Pondok Rangon, Cibubur pada Jumat 29 Januari 2021. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga. 1965. Berangkat. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan jasa-jasa mendiang Bapak Frans Elias Niko. Dihadiri istri dan keluarga tercinta, sahabat, kerabat yang menghantarkan dengan titik duka cita dan sembahan doa. Figur tenang itu telah kembali kepada yang menciptakannya. Selamat jalan, panutan. Selamat jalan, kesayangan. Cita-citamu untuk negeri akan kami lanjutkan. Semoga di surga terindahlah saat ini engkau tersenyum. Dan untuk berita selanjutnya, tetap bersama kami dalam program Apa Kabar Pemasyarakatan. Denza, pada minggu kemarin kita sudah melaksanakan deklarasi janji kinerja secara virtual. Nah, ngomong-ngomong masih ingat nggak? Tentu dong, apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini, kita harus mengikuti seluruh kegiatan secara virtual. Iya. Nah, dan berita pertama ini kita awali dengan deklarasi janji kinerja pada tahun 2021 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ya, dan pada kesempatan tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halaoli menyampaikan harapannya di tahun 2021 ini agar satuan kerja para BPK dan BPPM dapat meningkat 100%.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menggelar acara deklarasi janji kinerja tahun 2021 dan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada Selasa 26 Januari 2021. Acara ini terpusat dari Geraha Pengayoman Kemenkumham Jakarta dan turut disaksikan secara virtual oleh jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia. Acara diawali dengan penandatanganan janji kinerja secara digital oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasona Halauli dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo. Dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi janji kinerja tahun 2021 oleh Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiarij yang diikuti aparatur sipil negara Kemenkumham di seluruh Indonesia yang tergabung secara virtual. Ya, bagus. Ternyata pandemi COVID-19 ini sudah 1 tahun ya. Nah, di sepanjang 1 tahun ini, Bagus sendiri sudah berapa kali ikutan swab test? Untuk swab test sendiri sudah sering dan memang dilakukan secara berkala, Denza. Mengingat lokasi lapas dan rutan itu mudah sekali untuk menularkan virus tersebut. Jadi rentan sekali untuk warga binaan. Jadi semua pegawai harus di swab terlebih dahulu. Ya, saya setuju dengan Bagus dan ternyata sahabat pemasyarakatan, hal ini juga menjadi fokus dan perhatian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana dalam beberapa hari yang lalu seluruh unit pelaksana tes pemasyarakatan, Bagus, menyelenggarakan swab test antigen. Sekarang antigen ya. Kalau dulu PCR dan hasilnya memang keluar dalam 1 hari atau berhari-hari, tapi sekarang cukup 2 jam saja hasil sudah langsung keluar negatif atau positif. Sangat cepat. Pandemi COVID-19 yang melanda hingga kini membuat kita semakin waspada dan berhati-hati, terutama di lingkungan lapas dan rutan yang cukup rentan untuk terpapar. Maka dari itu, jajaran pemasyarakatan melakukan tes rapid antigen di seluruh lapas dan rutan di seluruh Indonesia untuk mencegah penularan yang terjadi di dalam lapas maupun rutan. Tes dilakukan kepada seluruh petugas dan juga warga binaan yang ada di lapas dan rutan. Nah, saat pemasyarakatan, setelah tadi kita berkeliling Indonesia untuk melihat bagaimana sih pelaksanaan swab antigen berlangsung, kali ini kita akan beranjak sejenak ke Lapas Narkotika Jakarta. Di mana Bagus dan sahabat pemasyarakatan, ternyata beberapa hari yang lalu sebanyak 1.100 warga binaan mendapatkan rehabilitasi dan juga pelatihan kemandirian bersertifikat. Oh, jadi sekarang kegiatan warga binaan itu ada bukti ya, berbentuk sertifikat. Oh, keren sekali. Dan memang kegiatan ini pun dilakukan melalui screening terlebih dahulu, yaitu asesmen terhadap warga binaan yang didukung oleh BNNP DKI Jakarta dan BNNK Jakarta Timur. Selain itu, kegiatan juga dibuka secara langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Jakarta, Oga Darmawan. Berita selengkapnya kita saksikan tayangan berikut ini. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Narkotika Jakarta mengadakan pembukaan program rehabilitasi dan pelatihan kemandirian bersertifikat pada hari Jumat 15 Januari 2021. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan BNNP DKI Jakarta, BNNK Jakarta Timur, Yayasan Qudwah Al-Barosyah, dan Divisi Pemasyarakatan Kanwil DKI Jakarta. Pelaksanaan program ini diharapkan dapat membantu produktivitas warga binaan pemasyarakatan, memberikan wawasan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk menjauhi narkoba, dan mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan untuk siap kembali ke masyarakat setelah bebas. Ya, baik sahabat pemasyarakatan, berita kali ini datang dari Rutan Cipinang, yaitu tentang 13 warga binaan yang mendapatkan asimilasi dan hak integrasi di rumah. Dan tentunya hak asimilasi ini sudah memenuhi syarat sesuai dengan Permenkumham nomor 32 tahun 2020. Ya, dan sahabat pemasyarakatan harus tahu bahwa pemberian asimilasi dan hak integrasi ini diberikan secara gratis. Hal ini disampaikan oleh Kepala Rutan Cipinang. Sebanyak 13 warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang turut bersukacita karena mendapatkan asimilasi dan hak integrasi di rumah pada Selasa 26 Januari 2020. Tentunya warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi ini telah memenuhi syarat.
yang telah ditentukan sesuai dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang juga menegaskan bahwa program asimilasi dan hak integrasi ini tidak dipungut biaya apapun dan jika mendapatkan informasi mengenai pungutan liar, bisa diinformasikan dan akan ditindak tegas. Denza, mau tanya nih, biasanya perempuan itu suka dengan bercocok tanaman hias. Ada juga yang suka dengan berkebun yang memang menghasilkan. Denza ini suka yang mana? Suka tanaman hias atau suka bercocok tanam atau berkebun yang menghasilkan? Kalau saya bagus karena tinggal di tengah perkotaan nih sekarang, saya lebih suka memelihara tanaman hias karena bisa sekalian menghias rumah. Kalau Tanaman hias, bagus ya. sendiri gimana nih? Kalau saya lebih suka berkebun karena memang menghasilkan. Ya. Dan sama dengan kegiatan pembinaan kemandirian di Rutan Kelas 1 Tangerang ini, warga binaan mendapatkan pembinaan berupa pertanian dengan memanfaatkan lahan yang ada di rutan. Ya, bagus, dan sahabat masyarakatnya juga mungkin perlu tahu nih bahwa program pertanian ini juga untuk turut mendukung program ketahanan pangan nasional. Nah, berikut cuplikannya. Dalam rangka pemenuhan hak-hak warga binaan serta dalam rangka peningkatan ketahanan pangan nasional, Rutan Kelas 1 Tangerang terus berusaha mengoptimalkan bidang pertanian. Pemanfaatan lahan dengan luas kurang lebih sekitar 1 hektar pada area keliling rutan mampu memberikan nilai positif bagi warga binaan untuk mengasah keahlian serta bekal di masyarakat setelah selesai menjalani masa pidana. Penggarapan lahan pertanian ini dimanfaatkan untuk penanaman singkong, bibit jagung, bibit semangka, dan juga bibit kacang. Adapun maksud dan tujuan kami mempersiapkan lahan ini untuk membekali warga binaan kami yang mana memiliki minat dan bakat dalam bertani dan bercocok tanam. Mudah-mudahan kegiatan pembinaan yang kita berikan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Tangerang ini bermanfaat buat kita sendiri, buat warga binaan, dan manfaat juga untuk semua orang. Salam pemasyarakatan. Baik, sahabat pemasyarakatan, berita terakhir pada minggu ini kita tutup informasi dari Rukbasan Cirebon. Ya, sahabat pemasyarakatan, di mana Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Asasi Manusia Jawa Barat baru saja meresmikan Basuki Rum yang berada di Rukbasan Cirebon. Ya, dan untuk mengetahui berita selengkapnya, kita saksikan tayangan berikut ini. Jajaran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Rukbasan Kelas 1 Cirebon mendapatkan kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Imam Suyudi, dan Kepala Divisi Administrasi Ngadiono Basuki pada Kamis 22 Januari 2021. Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat beserta rombongan langsung melakukan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan rutin dan tupoksi yang ada di Rukbasan Kelas 1 Cirebon, baik ruangan kerja, gedung kantor, sarana pengamanan, dan gudang-gudang penyimpanan basan dan barang. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peresmian Basuki Rum oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat dengan simbol menggunting pita bunga tanda Basuki Rum telah diresmikan. Nama Basuki Rum sendiri menurut Fajar, Kepala Kantor Rukbasan Kelas 1 Cirebon, diambil dari nama Kepala Rukbasan Cirebon yang pertama, yaitu Heri Basuki. Denza, sudah tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara. Dan sahabat masyarakatan,
Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Dan sebagai penutup perjumpaan kita kali ini, kita ada satu penampilan nih dari Lapas Permisan Nusa Kambangan. Ya, dan tentunya sahabat pemasyarakatan juga jangan lupa untuk terus ikuti update berita pemasyarakatan terkini dengan ikuti media sosial kami di bawah ini, serta untuk terus saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Halo sayang. Hai. Sayang, maaf telat ya. Tadi banyak banget tamu, banyak banget kerjaan di kantor. Terus juga kapal nunggu lama. Sayang, aku mau kita putus. Ketika cinta telah berlalu, hanya tertinggal sebuah kenangan, kebahagiaan yang pernah terjalin tak mungkin bisa terulang lagi. Kalau aku tahu akhirnya begini, lebih baik tak mengenal dirimu. Oh, andaikan saja kita saling mengerti, tentu kau dan aku masih bersama. Namun tak ada yang perlu disesali. Memang cinta tak selalu memilih. Kalau aku tahu akhirnya begini, lebih baik tak mengenal dirimu. Kau melukaiku terlalu dalam, keputusanmu hancurkan impianku. Pergilah kau jauh dariku, jangan pernah kau kembali lagi. Aku akan mencari penggantimu, tentu yang lebih baik darimu. Kalau aku tahu akhirnya begini, lebih baik tak mengenal